Pernahkah kalian membayangkan betapa pusingnya mengelola ribuan data santri atau mahasiswa secara manual? Bayangkan Pak Ahmad, pengelola madrasah yang rajin, tapi setiap hari harus berperang melawan tumbukan kertas. Satu data hilang, seluruh sekolah bisa geger. Tapi bagaimana jika saya katakan ada sebuah kunci ajaib yang bisa mengubah kekacauan itu menjadi sistem yang rapi, modern, dan canggih? Selamat datang di era transformasi digital. Hari ini kita akan menyelami dunia sistem basis data dalam pendidikan Islam. Bukan cuma mengetik nama dan alamat di komputer, tapi membangun fondasi manajemen yang rapi, pembelajaran yang efektif, dan keputusan yang lebih cerdas. Dari PTKIN, madrasah, sampai pesantren, semuanya sedang bergerak menuju digitalisasi. Ada yang sudah jauh, ada yang baru mulai. Pertanyaannya, sampai mana kita siap melangkah? Di kampus-kampus Islam atau PTKIN, kita sudah punya KRS online, sistem keuangan digital, dan aplikasi akademik. Tapi banyak sistem masih berjalan sendiri-sendiri, tidak saling terhubung. Akibatnya, data sering tidak konsisten. Di madrasah, EMIS sudah menjadi alat pengelolaan nasional, namun prakteknya masih banyak yang bekerja setengah digital dan setengah manual. Kalau kita bertanya mengapa sistem di PTKIN atau madrasah sering tidak sinkron, jawabannya ternyata tidak sesederhana kurang teknologi. Dalam banyak kasus, masalah terbesar justru ada pada tata kelola data. Di lapangan, artikel penelitian menunjukkan bahwa metadata sering tidak seragam, prosedur input data berbeda antar unit, tidak ada standar interoperabilitas, bahkan ada data ganda, data kosong, dan data yang tidak pernah diperbarui. Ibaratnya kita punya banyak lemari arsip digital, tapi setiap lemari punya ukuran berbeda-beda. Akibatnya, data tidak bisa berbicara satu bahasa. Inilah sebabnya sistem informasi PTKIN dan EMIS di madrasah sering tidak berjalan optimal. Sahabat sekalian, di banyak lembaga, guru dan ustadz bukan tidak mau belajar. Hanya saja, mereka sering mengikuti pelatihan sekali, lalu dibiarkan tanpa pendampingan. Padahal, ini bukan skill yang selesai dalam 2 hari workshop. Kita perlu pola pelatihan yang terstruktur, bertahap, relevan dengan konteks lembaga, dan dilengkapi mentor digital. Bayangkan jika setiap madrasah punya duta data yang bertugas sebagai katalis digital. Pelatihan akan lebih efektif dan perubahan bisa bergerak lebih cepat. Di pesantren, variasinya lebih besar. Pesantren modern sudah memakai sistem santri, keuangan, dan kurikulum digital. Sedangkan pesantren salafiyah masih memegang kuat administrasi konvensional. Kita berada di fase transisi, pintu perubahan sudah terbuka lebar. Sebelum melangkah, kita perlu mengingat satu hal, mengelola data bukan hanya pekerjaan teknis. Dalam Islam, setiap catatan peserta didik adalah amanah. Nilai, hafalan, riwayat belajar, semua adalah bagian dari kehormatan yang harus dijaga. Jadi ketika kita berbicara tentang basis data, kita sebenarnya membicarakan tanggung jawab moral. Sekarang, mari kita bayangkan sesuatu yang lebih maju. Apa jadinya kalau sistem basis data dipadukan dengan kecerdasan buatan? Hasilnya, luar biasa. AI dapat melakukan analisis prediktif. Ia dapat mendeteksi santri yang mengalami penurunan nilai atau berisiko putus sekolah sebelum terlambat. AI juga memungkinkan pembelajaran yang personal. Materi disesuaikan dengan kemampuan, minat, dan gaya belajar setiap peserta didik. Dalam manajemen lembaga, AI dapat mengatur alokasi dana zakat dan wakaf, memprediksi kebutuhan perawatan fasilitas, hingga mengoptimalkan keuangan. AI bukan pengganti guru. Ia adalah asisten yang meringankan tugas administratif, sehingga guru bisa fokus pada pembinaan akhlak dan bimbingan spiritual. Tentu saja perjalanan ini penuh tantangan. Pertama, kesenjangan infrastruktur. Banyak lembaga di pedesaan masih kekurangan perangkat dan akses internet. Kedua, literasi digital SDM masih rendah. Guru dan operator belum mendapatkan pelatihan memadai. Ketiga, belum banyak lembaga memiliki tata kelola data yang terstandar. Keempat, keamanan data sering diabaikan, padahal kebocoran data adalah pelanggaran etika dan syariah.
Kelima, masih ada resistensi budaya. Sebagian merasa teknologi mengganggu tradisi. Padahal, teknologi dapat memperkuat tradisi jika kita desain dengan bijak. Lalu apa langkah nyata yang bisa dilakukan? Pertama, pelatihan digital berkelanjutan. SDM adalah kunci utama transformasi. Kedua, memanfaatkan solusi cloud dan sistem open source. Ini lebih murah dan lebih mudah diterapkan. Ketiga, membangun tata kelola data yang jelas, mulai dari keamanan, integrasi, hingga etika digital. Keempat, menjadikan nilai-nilai Islam sebagai pondasi. Amanah, kejujuran, dan akuntabilitas harus menjadi dasar setiap pengelolaan data. Dengan 4 langkah ini, digitalisasi bukan hanya mungkin, tapi sangat berpotensi membawa pendidikan Islam melompat jauh ke depan. Sahabat sekalian, dunia berubah dengan cepat, namun umat Islam tidak pernah tertinggal dari ilmu dan peradaban. Sistem basis data bukan sekedar teknologi, ia adalah ikhtiar kita untuk merapikan pendidikan, menjaga amanah dan memaksimalkan potensi generasi muda. Kita tidak meninggalkan tradisi, kita justru menjahit tradisi dan modernitas agar berjalan harmoni. Jika dikelola dengan baik, pendidikan Islam bisa menjadi pionir dalam revolusi digital. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten edukatif lainnya. Sampai jumpa dan semoga Allah memberkahi setiap langkah belajar kita.